Aduh, aku overthinking Karena banget. semuanya juga pasti pernah ya, cuman Oke. tergantung dia overthinkingnya apakah yang normal atau yang tidak biasa saja. Aku itu sampai merusak pola tidur kita, pola makan, bahkan sampai ke kesehatan kita, Kameldi. Bahkan itu dari pagi sampai ke pagi lagi itu pernah kayak gitu, Kameldi. Wah, apakah sosial media sendiri tuh memiliki efek yang begitu besar terhadap rasa overthinking kita? Remaja seperti kita ya, anak-anak muda, anak-anak gitu muda ya, gitu, anak-anak yang muda baru gitu. mau menjelang dewasa Iya, gitu betul ya. sekali. Pada saat overthinkingnya sendiri ini gimana nih? Cara apa yang kira-kira bisa keluar dari zona tersebut gitu ya? Dengan cara kayak membaca Al-Quran itu bisa salah satunya. Terus Catat kemudian teman-teman, catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Emers, kembali lagi di M-Journey, sebuah perjalanan tentang all about emotion and mind. Nah, ini di sini kita belajar banyak dan juga bisa sama-sama belajar mengenai bagaimana mengelola hati dan memahami hati dan juga pikiran. Jadi cocok banget buat teman-teman kita Emers di rumah yang memang saat ini masih kebingungan untuk mencari arah hidup. Nah, kali ini aku sudah bersama salah satu teman kita, sama-sama mahasiswa yang luar biasa keren. Dimana ini mahasiswa ini aktif di organisasi dan juga di bidang-bidang kemahasiswaan lainnya. Mungkin bisa langsung perkenalkan saja Kak Uun, gimana? boleh, terima kasih Kak Meldi. Halo semuanya, sobat di rumah maupun di mana kalian berada ya. Perkenalkan, aku Abdul Lima, biasa dipanggil Uun. Salah satu mahasiswa dari Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 dari kampus UI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjadin Cirebon. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Kak Uun? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Dan gimana nih perjalanan dari rumah ke sini gitu? Kalau mungkin bisa diceritakan gitu ya. Sedikit bercerita kita di Boleh. Banyak juga nggak apa-apa sih. Oh Kak iya, Uun. nggak apa-apa. Tadi sih perjalanan ke sini biasanya kan Cirebon panas ya Kak Melia. Tapi Betul. ternyata tadi tuh hujan, jadi adem. Tapi sayangnya kehujanan tadi tuh. Jadi baju aku tuh sempet basah tadi. Tapi sekarang gimana? Masih basah? Udah kering ini, sampai udah kering lagi. Aman ya, aman ya? Aman. Oke, ya sekarang nih akhir-akhir ini cuaca memang lagi gak menentu Iya, juga ya iya. Kak. Jadi mungkin untuk kita dan teman-teman di rumah, Emers di rumah, ada baiknya untuk menjaga kesehatan. Betul ya, karena cuaca lagi kurang bersahabat ya. Iya. Nah, oke. Ngomong-ngomong ke sahabat dan tidak sahabat nih, kali ini kita ada bahasan yang menurut aku sendiri nih udah bersahabat banget untuk aku sebagai mahasiswa gitu ya, yaitu overthinking Kak. Nah, overthinking sendiri kan bukan suatu hal yang tabu lagi gitu. Iya. Kita udah umum banget nih mendengar overthinking gitu. Aduh, aku overthinking banget gitu. Nah, kalau dari Kak Un sendiri nih, kira-kira arti dari overthinking menurut Kak Un tuh gimana nih? Oke, teman-teman, mungkin teman-teman juga sering mendengarkan ya apa itu overthinking ya. Aku pun begitu, soalnya udah sering banget ya Pak, overthinking itu apa sih? Nah, menurut aku sendiri, overthinking itu adalah kecemasan seseorang yang memikirkan berlebih tentang sesuatu. Menurut aku itu Kamel. Oke, nah ini juga betul banget Kak Un, karena aku juga tadi sempat baca teman-teman di salah satu websitenya Halodoc. Di situ dijelaskan bahwa overthinking sendiri ternyata merupakan bagaimana kita memikirkan suatu hal secara berlebih dan berulang-ulang, sehingga itu tuh agak mengefek ke diri kita. Iya, betul. Jadi kita stuck di situ gitu. Nah, kalau Kak Un nih, pernah nggak sih ngerasain overthinking? Jangan ditanyakan lagi. Pernah dong, karena semuanya juga pasti pernah ya. Cuman tergantung dia overthinkingnya apakah yang normal atau yang tidak biasa saja sampai berpengaruh terhadap kesehatannya gitu. Karena kan overthinking itu ada dua macam ya kan. Ada yang normal, ada yang nggak normal. Itu ada yang normal sama yang berlebihan gitu. Nah, aku pernah mengalami dua-duanya. Aku pernah mengalami dua-duanya, makanya itu dijadikan pelajaran sih buat aku. Nah, pokoknya yang normal, yang menurut aku normal nih, ketika kita mendengarkan atau mendengar cerita teman misalnya atau melihat sebuah perjalanan teman kita, apalagi tentang prestasi ya, kita pasti pengen seperti dia gitu. Pengen kan, kita juga pengen prestasinya kayak dia gitu. Maksudnya aku juga nggak pengen loh nggak stuck di sini terus kayak gitu.
dan kita memikirkan sesuatu itu berulang-ulang tapi tanpa mengganggu ke kesehatan kita itu. Nah tapi kalau misalnya overthinking yang berlebih, menurut aku itu sampai merusak pola tidur kita, pola makan, bahkan sampai ke kesehatan kita, Kak Meldi. Oke, Gitu. berarti dari yang Kak sampaikan kita jadi tahu bahwa overthinking itu sebetulnya normal banget ya. Itu kayak wajar, banyak hal yang wajar. Oke, dan kayaknya semua orang juga pernah ngerasain yang namanya overthinking juga ya Kak Un. Dan dari Kak Un sampaikan kita juga tahu bahwa overthinking itu ternyata ada dua, ada normal dan juga berlebihan banget gitu ya. Nah kalau misalkan Kak Un sendiri nih, dua-duanya juga merasakan dua-duanya atau salah satunya aja nih? Merasakan dua-duanya kebetulan. Tadi kan kalau yang normal tuh aku pernah insecure ya, insecure sama orang, dan akhirnya itu tuh membuat aku tuh jadi kepikiran terus gitu, gimana ya caranya aku pengen kayak dia, pengen kayak dia gitu, dan aku memikirkan hal tersebut secara berulang. Namun menurut aku itu nggak merusak ke kesehatan aku, nggak mengganggu ke apanya, tapi ketika aku merasakan ke overthinking yang berlebih, menurut aku itu sampai aku tuh nggak bisa tidur, Kak Meldi, sampai aku nggak bisa tidur karena memikirkan sesuatu hal secara berulang, bahkan itu dari pagi sampai ke pagi lagi, itu pernah kayak gitu, Kak Meldi. Ditambah lagi aku main HP, terus kan ada kata-kata yang lihat itu, nambah itu. Wah, ternyata seorang Kak Un pun pernah merasakan overthinking juga ya Kak Un. Nah ngomong-ngomong soal overthinking nih, tadi Kak Uun udah bilang bahwa Kak Uun ini pernah merasakan keduanya. Gimana nih cara Kak Uun bisa survive gitu, bisa keluar dari overthinking tersebut gitu? Kalau aku sendiri ya, yang pertama kita harus bisa memilah dan memilih cerita teman ataupun sosial media gitu. Isian dari sosial media yang kita ada itu kita harus bisa memilah dan memilih. Misalnya cerita teman atau kita melihat apresiasi teman, apa sih namanya, tingkatan teman udah sejauh mana, kita harus bisa memilih dan harus bisa mengambil itu gitu. Kita pantas gak nih kita kalau misalnya melihat dia dengan perjalanan kita, pantas gak diambil buat kita dan dicerna buat kita gitu. Apakah itu akan mengganggu ke pikiran kita seterusnya atau enggak? Kalau sekiranya itu mengganggu, maksudnya kayak membuat kita jadi, ya aku nggak bisa kayak dia, dia udah jauh banget nih dari aku gitu, itu jadi overthinking kita. Mending stop deh, mending kita fokus ke diri kita aja gitu, dan melanjutkan perjalanan kita, dan sekalian menjalankan plan-plan yang udah kita tentukan gitu, tanpa melihat orang lain gitu. Yang kedua, kalau misalnya di sosial media, kita harus bisa memilih nih isian sosial media yang seperti apa yang sekiranya cocok buat kita gitu, yang sekiranya isian sosial media tersebut relate dengan kehidupan kita yang itu bisa membuat overthinking, mending di skip aja. Kita cari tontonan sosial media yang sekiranya bisa memotivasi kita dan juga bisa pokoknya tidak membuat kita overthinking berlebihan gitu, karena si sosial media tersebut saja gitu. Karena sebetulnya buat apa sih kamu sosial media tersebut jadikan overthinking? Sebetulnya itu sebetulnya kurang baik ya. Kurang baik banget sebetulnya itu tuh. Tapi berarti ngomongin sosial media, berarti apakah sosial media sendiri tuh memiliki efek yang begitu besar terhadap rasa overthinking kita gitu? Gimana nih Kak? Menurut aku ada efeknya ya. Dan tapi itu kembali lagi ke diri kita. Iya, tergantung kitanya. Apakah kita akan mengambil, misalnya ada salah satu quotes. Aku ada salah satu quotes sih, Meldi, yang mungkin ini sering banget dijadikan overthinking buat para remaja seperti kita ya, anak muda gitu, anak-anak muda baru mau menjelang dewasa. Iya, betul sekali. Nah, sering banget aku menemukan kata-kata seperti ini. Kayak aku bacain aja ya. Ini dari salah satu sosial media, Kak Meldi. Boleh. Kayak gini, di antara semua mimpi yang ada, mungkin yang paling menyesakan ialah ketika kita sudah beranjak dewasa, tapi belum bisa memberikan apa-apa untuk orang tua. Wah, banget ya. Betul, karena aku sendiri pun pernah mengoverthinkingkan kata-kata seperti ini gitu, tapi bukan yang ini, ada lagi. Nah, ini tuh ini bisa memicu pikiran kita gitu, untuk kedepannya. Wah, iya benar juga ya kata-kata ini. Dia bahkan maksudnya kalau misal kita tidak bisa memilih
isian sosial media yang benar, kita bisa nih jadikan kata-kata tersebut jadi overthinking buat kita. Betul. Itu makanya kita harus bisa memilah dan memilih isian sosial media. Karena kan apalagi sekarang sosial media tuh bebas ya untuk kita ekspor apapun gitu. Nah, jadi kita sebagai yang penonton atau yang suka scrollnya apalagi itu, nah ya udah mending kalau misalnya ada yang relate gitu atau pokoknya yang relate lah daripada kita mending di skip aja gitu. Nah, ini juga menurut aku memang sangat amat berpengaruh dan berdampak gitu ya. Untuk aku sendiri, aku sempat mendengar dan juga membaca banyak sekali orang-orang bercerita bahwa gara-gara bermain sosial media terus menerus gitu, apalagi kita sebagai Gen Z ya, yang apa ya, kita susah untuk lepas dari sosial media gitu kayak kita mungkin kalau libur hampir 24 jam nih scroll handphone gitu. Dan itu tuh membentuk habit kita gitu. Itu juga berpengaruh terhadap diri kita karena kita selalu mengonsumsi kayak tren-tren dari tren, contohnya tren tentang kecantikan, dan dari situ kita jadi mikir kayak kok orang umur segini udah cantik banget ya, ini kok orang cantik banget, kok aku juga pakai produk yang sama tapi kok aku nggak sama aja, tetap aja nggak ngaruh apapun gitu ya. Jadi menurut aku kita sangat amat perlu untuk membatasi dan juga memilah dan memilih apa yang kita konsumsi di sosial media gitu. Nah, selain sosial media sendiri, ada nggak sih kayak faktor-faktor dari kehidupan ini yang berpengaruh terhadap, atau lingkungan gitu yang berpengaruh terhadap overthinking kita gitu menurut Kak Un? Selain dari sosial media, mungkin yang seperti tadi aku sempat ceritakan di awal, pertemanan juga itu ngaruh sih menurut aku. Misalnya kayak tadi sih yang aku udah ceritakan itu kayak dalam prestasi atau apa itu, meskipun teman kan kita juga memiliki prestasi yang berbeda ya, tentunya kan Melly memiliki prestasi yang beda. Kalau misalnya kita terus berpatok ke teman kita ini, nah itu kita bisa overthinking itu karena kita terus melihat ke teman kita ini, bukan ke perjalanan kita selanjutnya kayak gitu. Jadi menurut aku pertemanan juga ngaruh sih. Berarti kita harus memilah dan memilih segala hal yang ada di sekitar kita gitu ya, karena itu juga berpengaruh terhadap mental dan pikiran kita gitu ya. Tapi tadi kan Kak Uni lebih membahas mengenai cara untuk supaya tidak overthinking gitu ya. Nah, pada saat overthinkingnya sendiri ini gimana nih? Cara apa yang kira-kira bisa keluar dari zona tersebut gitu ya? Mungkin teman-teman Emers di rumah juga penasaran nih, kayak aku penasaran banget nih, kalau mungkin bisa berbagi tipsnya gitu. Aduh, gimana ya ceritanya? Kalau misalnya aku berusaha untuk keluar dari zona overthinking tersebut, aku yang pertama, karena aku dari awal tuh emang udah ditanamin harus nomor satu itu agama, terutama agama kan, yang harus kita pegang itu iman kita. Kalau misalnya coba deh dicek gitu. Kalau misalnya kita lagi merasa overthinking berlebih, dicek juga keimanan kalian emang lagi turun atau enggak. Nah, aku udah ngecek itu. Ternyata emang iya gitu. Ketika aku lagi merasa overthinking berlebih, wah ternyata aku emang lagi kurang nih gitu. Aku kayak harus lebih meningkatkan lagi nih iman aku, misalnya dengan cara kayak membaca Al-Quran, itu bisa salah satunya. Terus kemudian teman-teman kata atau teman-teman selain itu juga bisa melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat teman-teman semuanya keluar dari overthinking tersebut, kayak melakukan hal-hal yang membuat kita happy gitu, itu juga bisa. Nah, kemudian yang kedua ya, aku menjadikan overthinking itu menjadi pelajaran. Aku emang harus ada usaha juga ya dari kita untuk keluar dari overthinking tersebut gitu. Harus ada usaha gitu, bahwa aku nggak bisa nih kalau misalnya kayak gini terus. Jadi aku harus ada cara, gimana caranya aku keluar dari overthinking tersebut gitu, biar nggak overthinking terus. Karena kalau misalnya terus-terusan overthinking, percuma juga gitu. Kalau misalnya nggak ada habisnya, nggak bakal ada habisnya kalau misalnya terus-terusan kayak gitu. Itu sih paling. Terus juga terus juga dukungan dari keluarga, teman terdekat itu juga ngaruh, Kameli. Mungkin ngaruh sih. Ya, dari kawan sendiri berarti bisa aku simpulkan bahwa mungkin kita bisa mendistract pikiran overthinking kita ke hal-hal yang memang kita sukai gitu, atau kita juga bisa nyari orang-orang yang bisa mensupport kita. Kita juga bisa menceritakan mungkin ya hal yang bisa bikin kita overthinking itu apa aja gitu, kita bisa curhat-curhat gitu. Atau mungkin teman-teman yang ngerasa overthinking ini udah parah banget gitu, bisa langsung, mungkin memang saatnya untuk berobat ke psikiatri yang lebih profesional gitu mungkin teman-teman. Kalau memang udah nggak bisa diatasi oleh diri sendiri atau keluarga atau teman terdekat ya. Atau merasa nggak ada temen gitu, atau merasa emang nggak ada orang yang bisa diceritain. Nah,
ngomong-ngomong masalah tadi sempat membahas dewasa ya. Iya. Menurut kamu sendiri tingkatan overthinking pada saat remaja, maksudnya kita masih remaja gitu. Tapi pada saat kita SMA dan juga kuliah gitu atau setiap nambah semester tuh rasa overthinkingnya tuh naik atau sama aja sih sebetulnya? Menurut aku sih naik ya, makin meningkat karena kalau misalnya di tingkatan SMA itu kita kan ya udah masih apa ya bahasa kita juga kerja kelompok ya masih bareng-bareng gitu ya, maksudnya tingkatannya emang beda lah gitu. Tapi ketika kita dan juga kalau misal di SMA nih kita kan masuknya masih dibantu sama orang tua juga Kita kayak masih dalam punya backup kehidupan plan gitu ya. baik kayak dari kehidupan sehari-hari itu kan masih di backup sama orang tua juga. Tapi beda kalau misalnya udah mahasiswa itu kan kita udah di luar ya, udah keluar dari lingkup backup plan itu. Kita harus apa-apa bisa sendiri, belum kita ngurusin perkuliahannya, belum lagi yang organisasi, belum Atau lagi yang kerja gitu kan. Nah itu kan kita harus bisa backup sendiri gitu kan Melly. Nah kalau misalnya di perkuliahan mulai dari semester 1 deh nih, mulai dari semester 1 yang maba ya, maba gitu. Dia kan baru masuk ya, kayak peluang-peluang ini apa yang harus kita lakuin ini. Kalau misalnya kita nggak nanya-nanya ke cutting, nggak memberanikan nanya ke cutting atau apapun, ya kita bakal stuck di situ dan kita bakal overthinking juga tuh di situ tuh. Tapi kayak, paling yang di overthinkingin kayak aduh aku takut gak punya teman, iya nyasar, betul sekali. Apalagi pas lagi PBAK cerita sama dia, pas PBAK ini aku bakal ada temen gak ya, apalagi kalau misalnya kita kan dari berbagai daerah yang ambil dari berbagai daerah, dari luar kota, luar jauh pun ada gitu ya. Nah kita pasti kebanyakan mahasiswa sering mikir duh aku bakal ada temen gak ya nantinya gitu. Nah tapi beda lagi nih kalau untuk di semester 2 tuh beda lagi. Nah dia bakal udah mulai nih di kerkom, duh ini aku bakal ada circle nggak nih? Kan itu udah mulai terbentuk circle ya kalau di menurut aku. Karena emang terlihat sih menurut aku di semester 2 tuh udah mulai terlihat. Dia tuh seringnya sama si ini, dia seringnya sama si ini, udah mulai berkelompok ya. Padahal pas di semester pertama, misal di semester pertama dia menakutkan, takut nggak ada teman. Nah, dia biasanya sama si ini, terus nanti di semester 2 pindah lagi, beda circle lagi tuh, udah mulai bentuk circle. Kalau pas di semester pertama itu hanya 1-2 orang saja gitu, tapi yang di semester kedua berubah-ubah ya. Berubah, betul sekali. Di semester 3 meningkat lagi nih, tugasnya mulai bikin numpuk ya, tugasnya mulai dan karena kita jurusan komunikasi penyiaran Islam, jadi menurut aku kebanyakan kita tuh praktek ya. Betul. Kebanyakan praktek. Dan apalagi mungkin harus yang ngobrol di depan kamera ya, iya, betul. wawancara ke orang-orang. Mungkin yang bikin kita overthinking tuh hal itu mungkin. Iya, yang ditakutkan itu takut nggak bisa ngomong atau nggak bisa ngomong depan kamera, depan banyak orang gitu. Kadang misalnya dosen langsung menjelaskan nih, langsung kasih tahu nih ke kita di Kambelik, besok bikin tugas, bikin video ceramah ya, kayaknya harus depan orang. Wah itu ada nih temen aku tuh yang langsung, ya aku nggak berani banget nih buat ngomong depan banyak orang, nggak biasa gitu. Nah itu tingkatannya emang berbeda sekali. Semester 4 naik lagi nih ke semester 4 yang tugasnya makin naik lagi nih tingkatannya gitu, kayak udah mulai bikin apa sih kayak pelatihan skripsi, makalah apa sih, proposal kayak gitu ya. Atau kita udah mulai belajar metode penelitian, udah mulai kayak gitu. Nah itu makin ditakutkan lagi, udah mikirnya sampai ke yang skripsian malah gitu kalau udah kayak gitu. Naik lagi ke semester 5, nambah di semester 5 tuh hampir semuanya deh, kayaknya hampir semua yang mata kuliah tuh praktek ya, kayaknya hampir semuanya. Nah itu nambah lagi, apalagi sekarang di semester 5 itu menurut aku udah ngelihat cutting-cutting yang lagi sempro. Betul, dan juga teman-teman yang lain juga ada yang magang, ya iya ada yang magang juga. Nah itu mah dijadikan overthinking juga nih kadang sama kebanyakan mahasiswa, karena misal kita melihat teman kita yang ikut magang gitu, wah kok dia bisa ya seperti itu gitu, kamu nggak bisa gitu tuh. Terus ada juga yang kan banyak tuh teman kelas aku tuh yang prestasinya lumayan lah, ada yang jadi duta, ada yang jadi ketua, keren banget ya, keren banget. Makanya ada sebagian banyak orang yang mengatakan, wah aku nggak bisa, kok aku nggak bisa ya kayak dia gitu. Padahal sebenarnya kita semua pun bisa gitu, kalau misalnya kita ada keinginan dan berusaha untuk menjadi seperti itu gitu. Nah dan yang paling bukan parah sih ini ya, kadang kita tuh sebagai mahasiswa tuh membutuhkan informasi untuk kita di semester selanjutnya, itu bagus ya, menurut aku itu bagus. Kita mencari informasi lebih lanjut tentang semester berikutnya gitu. Tapi kadang juga ada yang
menjadikan informasi tersebut tuh malah jadi takut buat kita gitu. Padahal itu bagus loh buat kita, buat bahasanya kisi-kisi, kisi-kisi buat kita di semester berikutnya seperti apa, harus aja yang harus kita siapkan. Kalau itu kan udah ada gambaran loh, kita berarti kita harus mempersiapkan hal itu gitu. Tapi kadang ada juga yang malah itu jadikan takutan buat kita jadi malah kita mikirnya, aduh aku takut gak bisa nih nanti skripsiannya, aku takut gak bisa nih nanti menjalankan sempro sidangnya kayak gitu, malah jadi kayak gitu. Seharusnya itu lebih jauh apa ya, dari jauh-jauh hari harusnya kita bisa mempersiapkan itu, bukan malah dijadikan ketakutan untuk kita harusnya. Wah, mungkin jadi bisa aku simpulkan juga bahwa mungkin tingkat overthinking kita tuh selalu naik, sesuai dengan umur kita. Seperti waktu SMA, SMP, dulu mungkin kita takut, kita overthinking, tapi kita masih mikir, oh kita kan punya backup plan, dan juga arahnya itu udah jelas gitu. Abis kelas 3, nanti tinggal kelas 1 SMA, kelas 2, dan juga kelas 3 habis lulus ya antara kuliah atau kerja. Tapi di saat kita udah umur segini gitu ya, apalagi yang mungkin teman-teman Emers ada yang kerja, itu pasti bakal lebih bingung juga gitu. Kayak masa depan nih kita tata sendiri, dan itu pasti bikin kita nambah overthinking juga gitu ya terhadap masa depan. Dan menurut aku kalau misalnya di SD, SMP, SMA itu kita hanya memikirkan juara 1, 2, 3. Menurut aku itu. Dan kita nggak mikir nih kita bakal ke depannya bakal jadi apa, kita bakal gimana. Cuman paling kita punya pegangan, aku punya cita-cita jadi guru misalnya. Dan aku harus, kadang kan waktu itu cuma mikirin juara ya waktu itu kan Kamelia. Tapi beda nih kalau misalnya mahasiswa kita udah mikirin plan kita harus seperti ini, harus benar-benar tersusun gitu untuk kita ke depannya gitu sih. Oke, Kaun, aku mau bertanya nih. Kira-kira Kaun tahu nggak ya? Maksudnya tadi kan Kaun bilang kalau misalnya salah satu tips untuk keluar dari overthinking atau menghindari overthinking sendiri itu memperkuat iman kita gitu ya. Nah, kira-kira di Al-Quran sendiri itu ada nggak sih? Atau hadis ya kayak gitu ya? Aduh, yang bisa apa ya ngasih tahu kita bahwa sebetulnya overthinking tuh apa ya, terlalu overthinking itu kurang baik gitu, atau gimana ya, ada nggak ya? Ada nggak ya? Sebetulnya ada teman-teman semuanya, karena yang aku agak malu sih ngomong kayak gini sama dia. Nggak apa-apa. Ini kan sama aja kan, kita cerita aja. Ada juga kembali di dalam kan overthinking itu sama saja yang berburuk sangka ya terhadap kehidupan kita ke depannya gitu. Di dalam Al-Quran itu udah terdapat padahal di surat Al-Hujurat ayat 12 kembali. Teman-teman bisa dicek ya. Nanti kita munculkan ayat dan artinya gitu. Maksud ayat dan artinya di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 itu bahwa kita tuh tidak boleh sebetulnya berburuk sangka terhadap diri kita, apalagi kepada takdir kita itu sebetulnya, karena kita itu kan perjalanan takdir kita kan udah ditentukan ya oleh Allah SWT. Itu udah ditentukan kurang lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Takdir kita tuh udah ditentukan oleh Allah, mulai dari kehidupan kita, kayak dari rezeki kita, jodoh kita, kemudian dari apa lagi ya, pokoknya banyak lah takdir kita pokoknya di dunia tuh udah ditentuin gitu. Jadi sebetulnya kita tuh tinggal menjalankan dan ya udah bersyukur gitu tuh apa yang kita rasakan pada saat ini. Dan jangan lupa kita selalu ya udah kita tinggal berdoa gitu, berharap ya, tinggal bersyukur gitu tuh. Nggak usah ada aku takut kayak gini, aku takut kayak gini. Malah ya menurut aku overthinking kita tuh bakal menentukan takdir kita. Menurut aku kayak gitu, karena pikiran kita juga bakal menentukan hidup kita nantinya gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Itu mungkin teman-teman nanti bisa boleh. Yang penting kita udah berdoa dan berusaha, setelah itu kita bisa pasrahkan saja gitu ya ke yang Maha Kuasa ya. Nah, tadi ngomong masalah terlalu overthinking itu bisa berimpact kepada kehidupan kita. Aku setuju banget, karena kayak itu juga masuknya ke manifestasi gitu ya, bahwa kayak aku nggak bisa. Kalau misalnya kita mikirnya kita selalu nggak bisa, itu tuh malah nganterin kita ke kehidupan atau ke jalan-jalan yang justru bikin kita tuh beneran gak bisa gitu. Jadi mulai dari sekarang kita tuh harus positive thinking, pikirin hal-hal yang baiknya gitu. Ya sebetulnya sih nggak apa-apa ya kalau mikir yang buruk-buruknya gitu, karena ya kita tuh nggak bisa lepas dari overthinking. Cuman ya kita harus tahu gitu batasannya sampai mana, dan juga kita nggak boleh terlalu mengcompare diri kita dengan orang lain, karena kita kan nggak tahu gitu apakah jalannya sama atau jalannya berbeda gitu. Kan kita punya jalannya masing-masing gitu. Startnya juga masing-masing gitu ya.
Oh iya, Kak aku juga ada ini nih, ada tips mungkin buat teman-teman yang sering overthinking ya. Aku ada tips dari ibu aku sendiri ya, terutama. Boleh tuh, di-share ya. Ini kita sama-sama belajar ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misal gimana sih caranya kita tuh biar selalu bersyukur terus gitu tuh. Kita nggak overthinking terus gitu tuh. Nah, coba mungkin kita semuanya bisa sama-sama mempraktekkannya ketika kita bangun tidur. Kita harus mikirin kalau misalnya kita bangun tidur, apa yang kalian lakuin teman-teman? Nah, itu harus mikirin situ. Nah, kalau kata ibu aku nih, kalau kata ibuku, kalau misalnya kita bangun tidur, kan kita nggak mungkin langsung berdiri kan? Iya betul kan. Duduk kan. Nah, jangan lupa kalau aku bangun tidur bisa langsung buka HP. Kebanyakan kayak gitu kan? Kebanyakan kayak nggak gitu. baik ya. Jangan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kan kita alarm ya, kalau matiin alarm oke lah. Tapi kalau misalnya bangun tidur langsung scroll, wah itu gimana banget, kebangetan banget itu. Kan, coba kalian bangun tidur, terus kemudian jangan lupa berdoa bangun tidur gimana? Udah hafal kan semuanya pas udah? Insya Allah udah. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan itu adalah bersyukur. Coba ketika bangun tidur kalian ngucapin hal-hal yang baik ya. Alhamdulillah aku selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah rezeki aku terus mengalir. Alhamdulillah hari ini aku bahagia terus gitu misalnya. Alhamdulillah hari ini prestasi aku semakin meningkat. Alhamdulillah hari ini ilmu yang aku dapatkan selalu bermanfaat. Alhamdulillah hari ini pelajaran yang ada di perkuliahan selalu bisa aku cerna, aku bisa selalu ingat gitu. Coba deh hal-hal kayak gitu. Pasti apa ya? Di hari-hari tersebut tuh kalian akan nggak akan merasakan yang namanya kekurangan lah bahasanya kayak gitu karena aku juga sudah mempraktekannya tapi kadang ya namanya juga manusia gitu iman kalian naik turun gitu kan jadi ya masih belajar gitu. Kita sama-sama praktekkan teman-teman semua. Boleh nanti teman-teman bisa nyoba juga di rumah. Aku juga mungkin bakal nyoba ya. Tapi sebetulnya kalau aku kalau kalian kan lebih ke diucapkan gitu kayak afirmasi positif gitu ya. Kalau aku karena aku suka journaling kebetulan aku biasanya kalau misalnya overthinking itu aku tulis dan juga kalau misalkan memang aku apa ya tiap pagi tuh membiasakan diri untuk menulis hal-hal yang pengen aku lakukan dan kayak tapi menulisnya dalam konteks yang aku inginkan. Contoh aku berharap hari ini semuanya berjalan lancar. Contoh aku pengen apa ya mendapat promoan gitu, aku tulis semoga hari ini aku dapat promoan gitu. Kayak yang menurut aku baik aku tulis gitu dan itu tuh menjadi salah satu hal yang bikin aku happy juga jadinya karena pagi-pagi aku udah menulis semua hal yang bikin aku happy gitu. Itu juga mungkin teman-teman bisa nyoba di rumah atau teman-teman di rumah Emers di rumah ini ada tips-tips yang pengen dibagikan juga gitu. Bisa langsung komen aja di bawah ini. Nah dari tadi kan Kameli nanya aku nih Kameli mengenai overthinking. Kameli sendiri pernah nggak merasakan overthinking Kameli? Pernah dong, pernah. Gimana tuh Kameli? Juga pernah overthinking ya. Sebetulnya aku overthinking justru sebelum masuk kuliah. Wah gimana jadi tuh? Dulu aku nggak keterima di kampus impian aku. Gimana kampus impiannya? Ada lah. Di skip ya? Di skip ya. Iya terus dari itu aku mikir banget kayak aduh aku overthinking banget ya aku harus ngapain gitu karena aku nggak tahu soalnya teman aku udah keterima di kampus impian mereka sedangkan aku ada di tengah-tengah ini aku harus bersedih hati terus meratapi bahwa aku nggak diterima atau aku harus pindah pilihan ke kampus lain atau aku mending milih kerja aja gitu. Di situ aku stres banget dan aku kayaknya lebih ke overthinking yang kurang baik ya itu masuknya karena aku sampai berhari-hari berlarut-larut dan bikin aku males gitu untuk ngomong sama orang-orang karena aku merasa sedih banget. Tapi ya dari situ alhamdulillah ada titik dimana akhirnya bisa lepas juga sih dari situ gitu. Aku cerita ke mama akhirnya yang kayak aku gini-gini mama gitu kata mama ya udah berdoa. Iya mamaku juga menyarankan untuk berdoa dan dari situ alhamdulillah agak lega dan akhirnya aku bisa memutuskan untuk kuliah di kampus yang sekarang gitu. Kalau kamu semua yang kita jalan tuh emang semua yang kita apa sih rasakan gitu kayak mungkin dari kayak masalah kita gitu pasti ada aja jalan. Betul. Kalau misalkan kita berusaha mah ada aja gitu. Yang penting kita nggak stuck di rasa overthinking itu gitu. Sebetulnya nggak apa-apa sih menurut aku karena ya kita juga nggak bisa lepas dari rasa overthinking itu gitu. Dan apa ya kadang tuh kita nggak mau
overthinking terus-terusan terhadap satu hal, tapi kita tuh nggak bisa gitu karena ya rasa itu tuh datang sendiri, Iya, pikiran datang itu tuh menghantui kita gitu, bahkan mau tidur pun kadang aduh aku mau Ada tidur aja. tapi kok nggak bisa tidur malah mikirin ini. Iya. Dan kita nggak bisa lepas, tapi ya dari situ ya nikmatin aja sih, dan juga kalian harus tahu kapan waktunya untuk overthinking dan kapan waktunya untuk kayak oke, aku nggak bisa nih ada di fase ini terus, saatnya aku bangkit dan menyusun kembali, menata kembali supaya overthinking aku nih nggak kejadian. Iya, betul. Dan ngomong-ngomong tadi ya soal sebelum masuk kuliah, aku juga sempat sih ngerasain itu kembali sebelum gimana masuk kuliah. Jadi aku tuh waktu itu daftar ke beberapa univ kan gitu. Salah satunya di sini di Cirebon. Tapi sebelum itu tuh aku tuh pokoknya belum diizinkan tuh sama keluarga aku tuh untuk kuliah karena kebetulan keluarga aku tuh nggak semuanya kuliah gitu Kameli, nggak semuanya kuliah. Bahkan mungkin salah satu aku pertama kali deh kayaknya. Wah, salah satu keren banget. orang yang kuliah. Bukan dua, ada satu lagi. Nah, aku tuh yang kedua gitu, yang kedua di keluarga aku yang kuliah. Jadi menurut aku tuh gimana nih caranya aku bisa apa namanya bukan merubah ya, pengen membawa keluarga aku tuh ke yang ya lebih gitu tuh. Aku pengen kuliah tapi ternyata dari keluarga tuh kurang mendukung, dan akhirnya aku coba ngomong baik-baik. Dan karena aku waktu itu posisinya lagi di pondok ya Kak Doli, jadi susah untuk menghubungi orang tua aku, gimana caranya aku ngomongin baik-baiknya gimana ya gitu. Dan akhirnya cuma 1 minggu sekali aku baru ngomong gimana caranya, pokoknya gimana caranya gitu aku tuh tetap harus kuliah gitu. Entah itu ini sebetulnya agak ini ya, agak agak keras ya, agak keras kepala gitu, tapi keras kepala ya aku tuh emang apa ya, membuahkan hasil yang nggak sia-sia gitu tuh. Dan itu sebetulnya emang ya aku tuh pengen ngerubah lah gitu, biar keluarga aku tuh nggak stuck kayak gitu terus gitu kan. Pokoknya ya aku sampai berpikir sering banget tuh beberapa malam aku susah tidur gitu. Kalau itu kan di pondok ya, apalagi kan di pondok kayak nggak ada HP, susah banget pokoknya ngelakuin apa-apa. Tapi alhamdulillahnya karena banyak kegiatan juga, jadi aku bisa lepas gitu dari overthinking tersebut kayak gitu sih kamu. Wah, luar biasa ya. Mungkin juga teman-teman barangkali pernah ngerasain overthinking, juga pengen share-share tips-tips atau pengen curhat juga nih gimana rasanya overthinking kalian, bisa langsung komen aja di bawah gitu. Nah, tadi aku sempat coret-coret Kak Uun, kenapa? Karena kita terbatas dengan waktu ya. Wah, Kira-kira iya. kita masih banyak waktu atau enggak ya Kak Uun? Sebenarnya udah sempit sekali nih waktunya. Nih kebetulan Kak Uun orang sibuk ya. Nah, mungkin langsung aku simpulkan saja gitu ya. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu sebetulnya overthinking merupakan suatu hal yang normal teman-teman, itu wajar banget. Dan di sini juga kita jadi tahu bahwa overthinking itu ada overthinking yang normal, yang semua orang merasakan, ada juga overthinking yang memang sebetulnya itu udah serius gitu dan udah membutuhkan perhatian khusus dari orang-orang yang lebih profesional gitu. Dan di sini juga kita belajar bahwa kita nggak boleh terus-terusan overthinking terhadap suatu hal. Kita harus bisa memilah dan memilih dan ya melihat kira-kira nih apa aja gitu yang kita konsumsi sehari-hari, karena yang kita konsumsi sehari-hari yang ada di sekeliling kita itu sangat amat berpengaruh terhadap diri kita sendiri gitu, kayak pertemanan dan juga sosial media juga ya Kak. Kita juga harus pintar untuk memilah dan memilih itu supaya nggak overthinking berkelanjutan gitu. Dan dari yang Kak sampaikan, aku bisa menyimpulkan juga bahwa overthinking itu sebetulnya nggak selamanya hal yang buruk ya. Karena dari overthinking juga kalau kita bisa mengolahnya dengan baik, kita jadi tahu nih, oh orang lain udah sampai sana dan aku masih di sini, aku nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Bisa untuk memotivasi. Ya betul, harusnya sih itu jadi memacu kita ya untuk bisa lebih baik ke depannya gitu, bukan menjadi seperti orang lain, enggak, tapi lebih ke supaya aku lebih baik daripada diri aku di hari ini. Gitu mungkin teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi Kak Uun? Mungkin kalau dari aku cukup aja sih kembali, cuma aku titip pesan aja ke kalian semuanya yang masih merasakan overthinking berlebih, coba yuk belajar pelan-pelan gitu. Karena kan semuanya juga butuh proses ya kembali. Mungkin teman-teman yang di rumah bisa ngikutin tips-tips dari kita yang tadi udah dijelaskan dari aku maupun Kameldi, bisa pelan-pelan kita belajar berproses gitu aja sih. Oke. Dan teman-teman barangkali kalian ingin request kira-kira nih
bintang tamu atau topik apa yang seharusnya kita bahas di episode selanjutnya, bisa langsung komen aja di bawah ini. Kalau misalkan malu, kalian bisa DM kita di Instagram @IamJourney. Kita bisa tetap DM-DM-an dan juga kalian bisa request langsung. Dan selain itu, jangan lupa like, comment, and share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Nah, mungkin cukup sekian episode kali ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.